Desa itu tidak tercantum di peta manapun. Orang luar menyebutnya desa sunyi. Sementara warga yang tinggal di sana lebih sering menyebutnya dengan nama yang tidak pernah diucapkan keras-keras. Setiap tamu yang datang selalu diingatkan satu hal sejak pertama menginjakan kaki di tanah desa itu. Jangan pernah melanggar peraturan desa, apapun alasannya. Peraturan itu tidak tertulis di papan pengumuman. Tidak ada kertas, tidak ada tinta. Peraturan desa diwariskan dari mulut ke mulut, dari orang tua ke anak, dari tetua ke warga baru. Aneh ya, semua orang hafal isinya tanpa pernah mencatatnya. Larangan pertama adalah jangan keluar rumah saat malam benar-benar sunyi. Ketika suara jangkrik berhenti dan angin tidak lagi berani menyentuh daun, semua pintu harus tertutup rapat. Tidak boleh ada lampu menyala terang, tidak boleh ada suara. Bahkan napas pun seolah harus ditahan. Larangan berikutnya adalah jangan menoleh jika mendengar namamu dipanggil dari arah belakang, terutama ketika melewati jalan tanah di dekat pohon beringin tua. Suara itu bisa sangat mirip dengan suara orang yang kamu kenal. Bisa suara ibu, saudara, atau bahkan suara sendiri. Menoleh berarti mengundang sesuatu untuk mengikuti pulang. Larangan lain yang paling ditakuti adalah jangan bertanya alasan di balik peraturan desa. Warga percaya, semakin banyak kamu tahu, semakin cepat sesuatu akan mengenalmu. Aku datang ke desa itu sebagai orang luar. Tugasku hanya tinggal sementara, membantu pendataan tanah. Aku menganggap semua peraturan itu hanyalah cara warga desa menjaga adat dan menakuti pendatang agar patuh. Aku tersenyum setiap kali kepala desa memperingatkanku dengan wajah serius, seolah bahaya besar mengintai di balik kesunyian. Pada malam pertama, aku masih patuh. Aku menutup pintu sebelum gelap benar, mematikan lampu, dan berbaring sambil mendengarkan suara desa yang perlahan menghilang. Namun, ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Keheningan di desa itu bukan sekadar sepi, melainkan seperti ada sesuatu yang sedang menunggu. Pada malam berikutnya, rasa penasaranku mulai mengalahkan rasa takut. Aku membuka jendela sedikit, mengintip jalan desa yang gelap. Tidak ada siapapun, tidak ada suara, bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Saat itulah aku mendengar bisikan pelan menyebut namaku. Suaranya lembut, seperti orang yang memanggil dengan penuh kerinduan. Jantungku berdegup keras. Aku teringat larangan itu, jangan menoleh, jangan menjawab. Tapi bisikan itu terdengar semakin dekat, seolah berdiri tepat di belakangku. Tubuhku gemetar. Keringat dingin mengalir di punggung. Aku tidak menoleh, tapi aku bertanya pelan, mencoba menenangkan diri. Siapa itu? Kesalahan itu terjadi begitu saja. Udara di dalam rumah mendadak terasa berat. Bau tanah basah dan anyir darah memenuhi ruangan. Dari sudut mata, aku melihat bayangan hitam memanjang di dinding, bergerak perlahan seperti merayap. Aku menutup mata, berdoa agar semua ini hanya perasaan. Sejak malam itu, desa mulai berubah bagiku. Warga yang sebelumnya ramah, kini menghindar. Tatapan mereka kosong, seolah melihat sesuatu di belakang bahuku. Anak-anak berhenti bermain saat aku lewat. Bahkan enjing-enjing desa melolong panjang setiap kali aku melangkah keluar rumah. Aku mencoba bertanya kepada seorang tetua desa tentang apa yang sebenarnya terjadi. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia hanya berbisik agar aku segera pergi sebelum semuanya terlambat. Tapi saat itu, aku sadar satu hal yang lebih mengerikan. Aku tidak bisa meninggalkan desa itu. Setiap kali aku berjalan menuju batas desa, jalan tanah itu selalu membawaku kembali ke tengah permukiman. Seolah desa itu melipat ruang dan waktu, menolak kepergianku. Pada malam-malam berikutnya, bisikan itu kembali datang. Kini bukan hanya namaku, tapi juga kalimat yang berulang-ulang diucapkan. Kamu sudah melanggar. Suara itu tidak lagi terdengar dari luar, melainkan dari dalam kepalaku sendiri. Aku mulai kehilangan waktu. Aku tidak ingat kapan terakhir kali tidur atau makan. Cermin tidak lagi menampilkan wajahku dengan jelas. Ada bayangan lain di belakang pantulan tubuhku, tersenyum dengan mata hitam tanpa putih. Pada suatu malam, aku melihat iring-iringan warga desa berjalan pelan menuju pohon beringin. Wajah mereka kosong, langkah mereka serempak. Di tengah iringan itu, ada sosok yang sangat mirip denganku. Ia berjalan menunduk, tangannya terikat akar dan tanah. Saat itulah aku mengerti makna
peraturan desa. Mereka bukan dibuat untuk melindungi warga dari bahaya luar, melainkan untuk menjaga keseimbangan dengan sesuatu yang sudah lama tinggal di sana. Sesuatu yang akan mengambil pengganti setiap kali aturan dilanggar. Pagi itu, desa kembali sunyi. Tidak ada yang aneh bagi warga. Hanya satu rumah kosong yang pintunya tertutup rapat. Jika ada pendatang baru yang datang dan bertanya tentang aku, warga hanya akan tersenyum tipis dan berkata bahwa desa ini selalu patuh pada peraturan. Dan mereka akan menambahkan satu peringatan lagi. Jangan pernah melanggar peraturan desa ini.